Aku 50 Jannah dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang geologi dan geomorfologi wilayah Papua. Nah, di sini ada materi tentang sejarah geologi Papua. Nah, pada awalnya, sebagian pulau Papua berada di dasar lautan Pasifik yang paling dalam, mulai zaman Kretaseus atau zaman Kapur sekitar 55 tahun dan juga sebelumnya. Kemudian eh, berasal dari bebatuan sedimen Australia bagian utara. Nah, namun melalui proses orogenesa dan tektonogenesa yang terjadi dalam jutaan tahun sehingga terjadi pengangkatan, maka terbentuk pulau-pulau kecil di dasar lautan kostal Australia Utara. Bukti lainnya yaitu kita bisa tahu melalui pembentukan sebuah paparan yang sering disebut dengan paparan Sahul di peta rupa bumi atau di di peta rupa bumi neo-oseanik. Nah, eh, beberapa juta tahun kemudian muncul beberapa jajaran gunung api akibat adanya proses pergerakan tumbukan lempeng atau konvergen antara lempeng benua Australia bagian utara dan lempeng samudra bagian Pasifik atau pergerakan tumbukan antara lempeng benua dan lempeng samudra sehingga terjadi letusan gunung berapi sangat aktif di sepanjang pegunungan Papua pada Miosen awal sampai Liosen akhir. Nah, kemudian namun letusan gunung berapi yang aktif itu ditutupi oleh es akibat pencairan es secara besar-besaran pada kedua kutub bumi sekitar periode kuarter yaitu pada Pleistosen akhir kira-kira 0,5 miliar tahun yang lalu. Saat ini sudah diketahui oleh para ilmuwan geologi dunia yang pernah ekspedisi yang difasilitasi oleh PT Freeport yang menyatakan bahwa kawasan pegunungan Grassberg Papua disebut daerah kawasan busur Gunung Api Purba. Nah, lihat seperti pengayaan asosiasi mineral logam yang batuannya berasal dari dapur magma primer dan material batuannya sedang dieksploitasi oleh PT Freeport yang saat ini. Namun secara geologi agak rumit untuk mendeskripsikan batu-batuan itu secara keseluruhan dan mendetail. Oleh karena itu batuan magma itu di atasnya ditutupi oleh penyebaran batu gamping New Guinea serta gumpalan es serta selama jutaan tahun. Nah, dahulunya itu Papua itu berada di dasar laut dan kita bisa melihat banyak bukti seperti air garam, batu karang, fosil foraminifera dan lain-lain yang ada di pegunungan Papua. Nah, kalau misalkan kita jalan-jalan atau tur ke bagian pegunungan Papua, pasti akan berhadapan dengan singkapan batu gamping di puncak pegunungan yang sangat tinggi itu. Nah, bukti adanya, nah kemudian ada ahli geologi lagi yang pernah menyatakan bahwa akibat pertemuan secara tumbukan konvergen pada kedua lempeng ini, sehingga terbentuk gugusan pegunungan tengah dan gugusan pegunungan di wilayah kepala burung. Nah, kemudian proses pengangkatan ini yang menyebabkan Pulau Papua mulai terhubung dengan benua Australia, sehingga sangat mudah untuk migrasi hewan dan manusia dari daratan Australia ke wilayah New Guinea selama proses pencairan es terjadi. Nah, kemudian pada Pangea sampai New Guinea atau sebuah negeri atau pulau tanpa nama. Nah,
bukti adanya batas biogeografi di Indonesia adalah Papua pada periode kuarter. Pulau ini juga pernah dilakukan penelitian oleh beberapa ilmuwan, yaitu ilmuwan geologi, budaya, dan biogeografi seperti Wallace, Weber, dan Lydekker. Mereka sudah melakukan perbatasan dengan menarik garis batas antara lempeng Sahul dan lempeng Sunda serta kawasan transisi. Dalamnya mereka identifikasi fauna flora yang sangat berbeda dan hanya sedikit kemiripan yang terdapat di kawasan transisi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu fisiografi Papua atau bisa atau geomorfologi Papua. Nah, Pulau Papua secara administratif itu terletak pada posisi 130 derajat sampai 19 derajat bujur timur sampai 150 derajat 48 derajat bujur timur dan 10 derajat 19 menit lintang selatan sampai 10 derajat 43 menit lintang selatan. Nah, pulau ini terletak di bagian paling timur negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Nah, Irian Jaya merupakan ekspresi permukaan dari batas utara deformasi blok kontinen Australia dan lempeng Pasifik. Nah, untuk memahami kondisi geomorfologi di daerah Papua perlu dikemukakan secara global prinsip-prinsip teori penggelombangan yang secara garis besar menjelaskan tentang proses terbentuknya berbagai deretan pegunungan di dunia diawali oleh peristiwa fisika kimiawi di lapisan substratum yang menyebabkan adanya penggelombangan permukaan bumi. Nah, setelah terjadi proses tersebut, kemudian disusul dengan proses penurunan permukaan bumi yang menyebabkan adanya retakan, yang mana melalui retakan tersebut magma menyusup ke lapisan di atasnya, membentuk akar pegunungan. Nah, kemudian penampakan Pulau Papua digambarkan sebagai seekor burung yang terbang ke arah barat dengan mulut terbuka. Nah, Pulau Papua merupakan daerah yang sangat kompleks secara geologi yang melibatkan interaksi antara dua lempeng, yaitu lempeng Australia dan lempeng Pasifik. Nah, struktur tertua di Papua berasal dari pergerakan lempeng pada zaman Paleozoikum dan hanya terdapat sedikit data yang terekam yang dapat menjelaskan fase tektonik pulau tersebut. Nah, geologi Papua dipengaruhi oleh dua elemen tektonik yang saling bertumbukan dan serentak aktif pada zaman Kenozoikum. Nah, adanya aktivitas tektonik pada zaman Miocene akhir menyebabkan pola struktur pada pulau ini menjadi sangat rumit dan khas. Fase tektonik pada zaman tersebut menyebabkan terjadinya orogenesa Melanesia dan telah membentuk fisiografi Papua yang ada saat ini. Nah, secara fisiografis, Van Bemmelen membagi Papua menjadi 3 bagian utama, yaitu bagian kepala burung dan bagian tubuh burung, kemudian dan bagian ekor burung. Nah, di sini dapat dijelaskan dari 3 bagian tersebut, yaitu yang pertama bagian kepala burung dan leher sejajar dengan pantai utara. Pada bagian kepala terdapat rangkaian pegunungan yang membujur timur sampai barat antara Salawati dan Manokwari, sehingga wilayah terbagi menjadi bagian utara dan selatan oleh depresi memanjang. Rangkaian utama tersusun dari batuan vulkanis, neogen, dan kuarter yang diduga masih aktif atau volkan
Umsini pada tingkat solvatar. Rangkaian selatan terdiri dari sedimen tersier dan pertersier yang terlipat kuat. Arahnya timur sampai barat, kemudian melengkung ke selatan sampai Pegunungan Lima. Kemudian bagian utara kepala dipisahkan terhadap bagian selatan Bombarai oleh teluk makuler yang luas tetapi dangkal karena sedimentasi yang besar dan ditandai dangkalan yang berisi pulau-pulau parit, pulau-pulau parit-parit dan bukit-bukit yang terpisah-pisah. Kemudian batang atau daratan utama. Bagian barat pulau ini menunjukkan zona-zona yang arahnya barat Laut Tenggara yang sejajar satu sama lain. Selanjutnya berupa zona memanjang dari tanah rendah dan bukit-bukit, yaitu depresi Membramo, Bewani yang sebagian berjalin-menjalin dengan jalur pantai utara daratan utama. Depresi tersebut membujur dari pantai timur Teluk Gelving di sepanjang Danau Rambebai dan Sentani sampai ke pantai Finch dengan Aitape. Di sebelah selatan depresi ini terdapat rangkaian pegunungan kompleks yang disebut rangkaian pembagi utara. Rangkaian pembagi utara ini merupakan deretan pegunungan dan pegunungan yang terletak di antara Teluk Gelving di bagian barat dan muara sungai Sepik di bagian timur. Di bagian barat terdapat puncak Dom, ketinggiannya itu 1.340 meter ke arah timur Pegunungan Van der Rijs yang secara melintang terpotong oleh sungai Membramo yang diikuti oleh Pegunungan Gautier lebih dari 1.000 meter. Pegunungan Koya, Karamor, dan Bongo. Di sebelah selatan Pegunungan Churops terdapat sebuah sumbu depresi. Bagian barat didominasi oleh pegunungan tengah, dataran pegunungan tinggi dengan lereng di utara, dan selatan berupa dataran dan rawa pada permukaan dekat laut. Dataran di utara terdiri dari cekungan luar antar bukit dikenal sebagai dataran danau yang dibatasi di bagian utaranya oleh medan kasar dengan relief rendah sampai sedang. Nah, kemudian pada bagian ekor mulai 143,5 derajat bujur timur, garis-garis arah umum fisiografinya menjadi barat Laut Tenggara. Bagian timur menunjukkan beberapa bentang alam yang berbeda dengan dataran utama. Di antara rangkaian timur laut dan rangkaian tengah terbentang sebuah depresi yang ditandai oleh lembah-lembah Ramu dan Markham. Ke arah timur zona ini melintas sampai Teluk Huon dan rangkaian tengah, di mana rangkaian Victor Emmanuel merupakan bagian yang relatif sempit dari sistem pegunungan lengan Papua. Perbedaan antara rangkaian tengah di bagian barat dan daratan utama pada suatu pihak dan bagian timur serta ekor di pihak lain adalah dibentuk oleh perluasan vulkanisme tersier atau kuarter di bagian timur tersebut. Pada bagian utara geantiklinal terdapat unsur vulkan lain seperti Gunung Lamington, Trafalgar, Victoria Gorofu, dan Gunung Daiman. Jalur vulkanis membujur sejajar sampai ke ujung tenggara ekor Papua. Nah, jalur tersebut merupakan zona dalam yang vulkanis dari sistem orogen, sedangkan zona luar yang tidak vulkanis merupakan pulau-pulau Trobriand dan Eudlerc yang terletak sampai di sebelah utara. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu geologi tektonik Papua. Nah, Papua menempati setengah bagian dari Pulau Irian atau Pulau Nugini di bagian barat. Geologi Papua sangat kompleks sebagai akibat dari interaksi antara dua lempeng tektonik besar, yaitu lempeng atau kerak benua
Australia atau bagian dari lempeng Indo-Australia dan lempeng atau kerak samudra Pasifik. Nah, sebagian besar proses evolusi tektonik daerah Nugini berkaitan dengan konvergensi miring antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Pasifik. Nugini dan pegunungan tengah umumnya disitir sebagai lokasi tipe tumbukan aktif antara busur kepulauan dengan benua. Nah, lajur pegunungan tengah Central Range mencapai panjang 1.300 km dan lebarnya 150 km dengan topografi yang curam di mana terdapat banyak puncak dengan ketinggian di atas 3.000 meter. Daerah pegunungan ini sebagian besar tersusun oleh batuan Mesozoik dan Kenozoik yang terlipat dan tersesarkan dan semula diendapkan di tepian pasif benua Australia. Secara umum dari utara ke selatan geologi daerah Papua dapat dibagi menjadi 3 provinsi geologi, yaitu provinsi kontinen yang terdiri atas batuan sedimen dari Keraton Australia, kemudian provinsi oseanik yang terdiri atas batuan oviolit dan batuan gunung api busur kepulauan yang merupakan bagian dari lempeng Pasifik, dan provinsi peralihan yang terdiri atas batuan yang terdeformasi kuat dan mengalami pemalihan regional dan merupakan hasil interaksi antara kedua lempeng tektonik. Nah, pembagian provinsi geologi tersebut hanya berlaku untuk bagian tengah Papua atau daerah tubuh burung, sedangkan untuk daerah kepala burung dan leher burung diduga mempunyai asal-usul sejarah tektonik yang berbeda. Nah, bagian tengah Papua atau pada bagian atau bisa disebut dengan pada bagian tubuh burung itu dapat dibagi menjadi 4 provinsi litotektonik, yaitu cekungan darat muka, cekungan darat muka Nugini paparan Arafura, kemudian yang kedua lajur lipatan sesar naik pegunungan tengah, yang ketiga lajur oviolit dan batuan malihan, dan yang keempat cekungan pantai utara atau depresi McCracken dan lajur sesar naik Membramo. Paparan Arafura atau daratan muka Nugini terdiri atas Laut Arafura dan daerah pantai selatan yang terletak di atas kerak benua Australia. Stratigrafi daerah paparan ini terutama terdiri atas batuan sedimen laut dan non-marin berumur Pliocene sampai Holosen yang menutupi batuan siliklastik berumur Mesozoik. Kenozoik yang semula diendapkan di tepian pasif Australia, kemudian lajur batuan malihan di Papua lebarnya mencapai 50 km tersusun oleh batuan malihan yang umumnya bertemperatur rendah kurang dari 300 derajat Celcius dan terdeformasi kuat, berbatasan dengan lajur oviolit di sebelah utaranya dan berbatasan dengan sedimen asal tepian pasif Australia di sebelah selatannya. Kemudian lajur oviolit dipisahkan dari lajur batuan malihan oleh sejumlah sesar dan sebagian ditutupi oleh aluvium dari depresi McCracken, dan batas atau sutur antara lajur oviolit dan batuan malihan ini kemungkinan merupakan batas lempeng Australia dengan lempeng Pasifik. Sesar Darewo yang terletak pada batas antara kedua lajur tersebut semula ditafsirkan melalui foto udara dan citra satelit. Nah, namun pemetaan yang dilakukan ini kemudian menunjukkan bahwa batas antara lajur malihan dengan batuan sedimen dari tepian pasif Australia ternyata glasional. Nah, sehingga sesar Dewo dianggap bukan selatan dari lajur batuan malihan sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa peta terdahulu. Bagian paling utara lajur orogenik Papua tersingkap kurang baik. Nah, lajur ini terdiri atas dataran danau atau depresi McCracken
Merefleks dan lajur sesar naik atau lipatan membramo. Depresi Merefleks sendiri merupakan cekungan antar gunung, dan cekungan ini telah aktif mengalami penurunan dengan laju lebih besar dibanding laju sedimentasi. Nah, lajur Merefleks dan sesar naik lipatan membramo sendiri yang lebarnya 200 km sebagian besar terletak di terain busur Melanesia yang mengalami deformasi sejak Pliocene hingga kini. Kemudian tektonik Papua Nugini. Evolusi tektonik ini terinci Kenozoik daerah Nugini sering menjadi subjek perdebatan. Pendapat paling umum dalam berbagai publikasi adalah model pembalikan polaritas tunjaman atau model pembalikan busur yang menyatakan adanya gerakan mantel dan kerak benua Australia ke utara dan menunjam dengan kemiringan ke utara. Kemudian diikuti oleh tumbukan dan mulai terjadi tunjaman ke selatan oleh lempeng Samudra Pasifik. Model lainnya menjelaskan bahwa di bagian timur Nugini kerak samudra di bawah pulau yang menunjam kedua arah dan merupakan kelanjutan ke barat dari lempeng Solomon yang menunjam. Model ketiga mirip dengan model pertama, namun lempeng Australia menunjam secara vertikal tanpa adanya satu tunjukan arah. Nah, kedua model yang terakhir ini memerlukan adanya konvergensi miring yang signifikan yang mempengaruhi sebagian besar pulau tersebut. Para penulis seperti dikemukakan di atas pendapat bahwa bagian selatan Nugini diatasi oleh batuan sedimen Apian Pasif Australia. Di lain hal, kemudian peristiwa tumbukan utama dengan suatu busur kepulauan oseanik. Berdasarkan perubahan sedimentasi karbonat menjadi sedimentasi klastik yang luas yang berasal dari pengangkatan orogenik, maka tampaknya tumbukan mulai pada akhir Miosen. Namun berdasarkan umur batuan malihan di Papua Nugini dan di terain busur kepulauan, beberapa penelitian menyimpulkan bahwa tumbukan tersebut mulai pada awal Oligosen. Berdasarkan pandangan tersebut, Daun DRR mengusulkan bahwa Nugini merupakan produk dua tumbukan busur benua yang berbeda, yaitu tumbukan yang terjadi pada Oligosen dan tumbukan yang terjadi pada Miosen. Nah, kemudian peran tektonik dan struktur terhadap proses hidrokarbon. Nah, signifikasi fasis Australia berdasarkan sejarah tektonik sebagaimana yang diuraikan di muka di. Nah, maka diketahui bahwa sebagian besar daerah Papua, khususnya di bagian selatan Australia, di bagian selatan sutur pembatas lempeng Pasifik dan lempeng Australia dialasi oleh kerak benua Australia, termasuk sedimen di atasnya yang berasal dari paparan barat laut Australia. Keberadaan batuan sedimen yang umumnya berumur Mesozoik tersebut sangat penting, artinya karena sebagian merupakan batuan sumber hidrokarbon dan juga batuan waduk. Hal ini didasarkan pada korelasi stratigrafi batuan sedimen Mesozoik di bagian utara Australia yang ternyata mengandung hidrokarbon. Misal di cekungan Bonaparte seperti dimukakan. Nah, maka di daerah cekungan Bintuni dan Salawati dapat ditafsirkan bahwa di kedua cekungan ini juga terdapat sedimen Mesozoik asal Australia. Pada tatanan stratigrafi cekungan tersebut bahkan seperti yang telah diketahui di cekungan
di cekungan Salawati dan cekungan Bintuni tersebut saat ini telah diketahui merupakan cekungan hidrokarbon yang diproduktif. Dengan demikian dapat diharapkan di cekungan yang mengandung fasis Australi terdapat batuan sumber maupun waduk hidrokarbon. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu perkembangan tektonik. Merupakan proses pembentukan Pulau Papua. Nah, seperti yang ada di sini, yaitu periode Oligosen sampai pertengahan Miosen, yaitu 35 sampai 5 juta tahun yang lalu. Pada bagian belakang busur lempeng Indo-Australia, terjadi pemekaran yang mengontrol proses sedimentasi dari kelompok batu gamping sedimentasi dari kelompok batu gamping Papua Nugini selama Oligosen sampai awal Miosen, dan pergerakan lempeng ke arah utara berlangsung cepat dan menerus. Nah, ini keadaan Pulau Papua pada 30 pertengahan Oligosen. Nah, kemudian pada bagian tepi utara lempeng Samudra Solomon terjadi aktivitas penunjaman membentuk perkembangan busur Melanesia pada bagian dasar kerak samudra selama periode 44 sampai 24 juta tahun yang lalu. Kejadian ini seiring kedudukannya dengan kompleks intrusi yang terjadi pada Oligosen. Awal Miosen seperti yang terjadi di Kepatusan Bacan, kompleks Porphyr West Delta atau sampai Kalisute di kepala burung Papua. Selanjutnya pada pertengahan Miosen terjadi pembentukan opiolit pada bagian tepi selatan lempeng Samudra Solomon dan pada bagian utara dan timur laut lempeng Indo-Australia. Nah, kejadian ini membentuk sabuk oviolit Papua, dan pada bagian kepala burung Papua diekspresikan oleh adanya formasi Tamrau. Pada akhir Miosen terjadi aktivitas penunjaman pada lempeng Samudra Solomon ke arah utara, membentuk busur Melanesia, dan ke arah selatan masuk ke lempeng Indo-Australia membentuk busur kontinen kalk Alkali Moon Utawa dan busur Maramuni di Papua Nugini. Kemudian pada periode Miosen akhir sampai Plistosen. Nah, seperti ini gambarannya. Mulai dari Miosen tengah, bagian tepi utara lempeng Indo-Australia di Papua Nugini sangat dipengaruhi oleh karakteristik penunjaman dari lempeng Solomon. Pelelehan sebagian ini pelelehan sebagian ini mengakibatkan pembentukan busur Maramuni dan Mun Utawa yang diperkirakan berusia 18 sampai 7 juta tahun yang lalu. Kemudian busur vulkanik Moon ini merupakan tempat terjadinya prospek emas, sulfida, epithermal, dan logam dasar seperti di daerah Apa dan Unigolf, sedangkan Maramuni di utara lempeng Samudra Solomon menunjam terus di bawah busur Melanesia mengakibatkan adanya penciutan ukuran selama Miosen akhir. Nah, pada 10 juta tahun yang lalu, pergerakan lempeng Indo-Australia terus berlanjut dan pengerusakan pada lempeng Samudra Solomon terus berlangsung mengakibatkan tumbukan di perbatasan bagian utara dengan busur Melanesia. Busur tersebut terdiri dari gundukan tebal, busur kepulauan gunung api, dan sedimen depan busur membentuk bagian atau landasan sayap Miosen. Seperti yang diekspresikan
oleh gunung api Mandi di blok Tosem dan gunung api Batanta dan blok Arfak. Kemiringan tumbukan ini mengakibatkan penampakan berbentuk sutur antara busur Melanesia dan bagian tepi utara lempeng Australia yang diduduki oleh busur gunung api Mandi dan Arfak terus berlangsung hingga 10 juta tahun yang lalu dan merupakan akhir dan penunjaman dan perkembangan dari busur Mun Utawa. Penampakan seperti jahitan ditafsirkan dari bentukan tertutup dari barat ke timur mulai dari Sorong, Kor, Ransiki, Yapen, dan Ramu. Zona patahan Markam. Pasca tumbukan gerakan mengiringi searah kemiringan ditafsirkan terjadi sepanjang Sorong, Yapen, Bintuni, dan zona patahan Aiduna. Membentuk kerangka tektonik di daerah kepala burung. Nah, hal ini diakibatkan oleh pergerakan mencukur dari kepala tepi utara dari lempeng Australia. Kemudian ini kejadian yang berasosiasi dengan tumbukan busur Melanesia ini menggambarkan bahwa pada Miosen usia bagian barat lebih muda dibandingkan dengan bagian timur. Intensitas perubahan ke arah kemiringan tumbukan semakin bertambah ke arah timur. Akibat tumbukan tersebut memberikan perubahan yang sangat signifikan di bagian cekungan paparan di bagian selatan dan mengarahkan mekanisme perkembangan jalur sesar dari naik Papua, zona selatan tumbukan yang berasosiasi dengan sisa searah kemirikan konvergensi antara pergerakan ke utara lempeng Indo-Australia dan pergerakan ke barat lempeng Pasifik mengakibatkan terjadinya resultan New SW tekanan deformasi. Hal itu mengakibatkan pergerakan evolusi tektonik Papua cenderung ke arah utara-barat sampai sekarang. Kejadian tektonik singkat yang penting adalah peristiwa pengangkatan yang diakibatkan oleh tumbukan dari busur kepulauan Melanesia. Nah, hal ini digambarkan oleh irisan stratigrafi di bagian mulai dari batuan dasar ditutupi suatu sekuen dari bagian sisi utara lempeng Indo-Australia yang membentuk jalur sesar naik Papua. Bagian tepi utara dari jalur sesar naik ini dibatasi oleh batuan metamorf dan teras opilit yang menandai kejadian pada Miosen awal. Nah, perbatasan bagian selatan dari sesar naik ini ditandai oleh adanya batuan dasar Prekambrian yang terpotong di sepanjang jalur sesar naik. Sejak mineral apatit memberikan gambaran bahwa terjadi peristiwa pengangkatan dan peruntuhan secara cepat pada 4-3,5 juta tahun yang lalu. Selama Pliocene, jalur lipatan Papua dipengaruhi oleh tipe magma 1, yaitu suatu tipe magma yang kaya akan komposisi potasium kalk alkali yang menjadi sumber mineralisasi yang bernilai ekonomi di Erzberg dan Oktedi. Selama Pliocene, intrusi pada zona tektonik dispersi di kepala burung terjadi pada bagian pemekaran sepanjang batas graben. Nah, batas graben ini terbentuk sebagai respon dari peningkatan beban tektonik di bagian tepi utara lempeng Indo-Australia yang diakibatkan oleh adanya pelenturan dan pengangkatan dari bagian depan cekungan sedimen yang menutupi landasan dari blok Kemun. Nah, menurut Smith, sebagai akibat benturan lempeng Indo-Australia dan Pasifik adalah terjadinya penerobosan batuan beku dengan komposisi sedang ke dalam batuan sedimen di atasnya yang sebelumnya telah mengalami patahan dan perlipatan. Hasil penerobosan itu selanjutnya mengubah batuan sedimen dan mineralisasi dengan tembaga yang berasosiasi dengan emas dan perak. Nah, kemudian dari keadaan sekarang dan nah kemudian di sini ada gambar keadaan Pulau Papua pada zaman sekarang. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.